Universitas Syahkuala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Sebelum kita mengetahui tentang alternatif penyelesaian sengketa bisnis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis. Ketika mendengar kata bisnis, pasti kata uang muncul dalam benak Anda. Bisnis memang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan perorangan maupun kelompok dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan utama dalam menjalankan bisnis adalah menghasilkan keuntungan bagi yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip ekonomi jual beli. Ada barang atau jasa yang ditawarkan, maka ada keuntungan yang didapatkan dalam menjual barang atau jasa tersebut. Dalam berbisnis, pasti akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dapat terjalin ketika terdapat dua individu yang sedang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dan mencapai tujuan tersebut. Dalam berbisnis, pasti akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dapat terjalin ketika terdapat dua individu yang sedang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dan mencapai tujuan tersebut. Kerjasama dengan pihak lain selalu jadi langkah penting dalam berbisnis. Kerjasama bisnis juga tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya muncul perselisihan di antara mitra bisnis itu sendiri. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Namun, di samping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia sendiri, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau disebut dengan Undang-Undang AAPS. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambah klausul pada perjanjian pokok. Namun, apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga dan netral. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10,
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui alternatif mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Di antaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusan bersifat non-judisial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa ada beberapa jenis. Yang pertama, ada konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua, ialah proses berlangsungnya negosiasi seringkali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga, ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. 3. Ada mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau disebut dengan mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesempatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Yang keempat ada konsiliasi. Konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan atau disebut dengan komisi konsiliasi sebagai penegah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Lalu, apa perbedaan antara arbitrase, mediasi, dan konsiliasi? Arbitrasi adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau disebut dengan arbiter, di mana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau disebut dengan mediator. Namun, mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau disebut dengan konsiliator, namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan. Masing-masing penyelesaian sengketa non-litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya tentang alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.